Selamat pagi saudara, Anda yang mungkin beraktivitas pada hari ini tanggal 20 Agustus 2026 dari sekitaran Bogor ataupun Tangerang yang menggunakan KRL, mungkin ada yang mengalami hal ini ya, keterlambatan. Ternyata ada penyebabnya adalah ada kecelakaan begitu, ada tertemper KRL yang berasal dari Bogor ataupun dari Tangerang ini ada yang tertemper begitu. Nah, bagaimana rekayasa atau pola perbaikan-perbaikan mobilitas dari KRL supaya tidak terus berkepanjangan untuk keterlambatannya ini dan bagaimana kronologisnya. Saat ini di saluran Zoom saya sudah tersambung dengan Mbak Karina Amanda yang merupakan VP Corporate Secretary KAI Komuter. Mbak Karina, apa kabar Mbak? Selamat pagi. Selamat pagi Mas Reno, kabar Baik, terima baik. kasih. Terima kasih Mbak Karina sudah meluangkan waktu untuk membagikan informasi. Jadi kalau yang kami dapatkan di sini datanya ada dua KRL ya, KRL 1183 dan KRL 1914. Ini bisa diceritakan penanganan terkininya terlebih dahulu, Mbak. Baik Mas Reno, mungkin pertama-tama kami mohon maaf atas gangguan operasional komuter lain yang terjadi di pagi hari ini di dua jalur atau di dua relasi. Yang pertama Mhm. adalah di relasi Bogor Jakarta Kota ini terhadap komuter lain nomor 1183 dan yang kedua adalah komuter lain Tangerang yaitu komuter lain nomor 1914 di relasi Duri Tangerang. Jadi dapat kami informasikan bahwa pada pukul 6.35 kurang lebih khususnya untuk di relasi Bogor Jakarta Kota ini komuter lain 1183 tertemper orang di perlintasan antara stasiun Cawang dan stasiun Tebet. Nah, kondisi temperan ini berdampak pada adanya kerusakan pada sistem pengereman di KA 1183 sehingga selanjutnya KA tersebut dilakukan pengecekan oleh petugas kami yang sudah melakukan penanganan di stasiun Tebet dan saat ini untuk KA 1183 maupun KA 1914 sudah selesai proses penanganan Mas Reno dan sudah dievakuasi untuk sarananya sudah ditarik sehingga saat Mhm. ini sedang proses normalisasi perjalanan komuter lain pada dua jalur tersebut, Mas Reno. Oke, sampai dengan saat ini saya mewawancarai Mbak Karina pukul 08 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Saudara, proses normalisasi masih berlangsung. Kira-kira bisakah diestimasi Mbak Karina kapan normalisasi ini selesai sehingga semua jadwal ini bisa berjalan pulih lagi? Apalagi ini kan masih menunggu jam pulang kerja juga ya Mbak Karina untuk sore nanti. Baik, karena dampak dari terjadinya dua kondisi pagi ini kelambatan Hmm. cukup tinggi, Mas Reno, sehingga memang akan membutuhkan waktu untuk mengurai antrian dari komuter lain khususnya di antara jalur Bogor sampai dengan stasiun Jakarta Kota. Tapi kami mengupayakan proses urai ini dilakukan secepat mungkin Mhm. sehingga proses secara total normalisasi perjalanan komuter lain dapat segera terrealisasi, Mas Reno. Oke, proses urai ini seperti apa yang sudah sejauh ini dilakukan, Mbak Karina? Jadi untuk saat ini kedua jalur baik yang ke arah Bogor Jakarta Kota maupun sebaliknya ini sudah dapat dilalui KA secara normal. Tapi tentunya karena kejadian pagi ini terdapat antrian komuter lain Mas Reno di beberapa stasiun menuju ke arah stasiun Manggarai khususnya. Nah, saat ini seluruh komuter lain tersebut sudah berangsur mulai kembali berjalan menuju ke arah Jakarta Kota. Nah, proses ini yang kita sebut sebagai proses urai antrian Mas Reno. Mhm. Mungkin jika saat ini sedang ada masyarakat yang menyaksikan perbincangan kita, Mbak Karina, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya mungkin mereka masih tertahan nih di stasiun, masih belum terangkut oleh KRL yang sampai dengan saat ini proses urai tersebut masih berjalan seperti yang Anda katakan. Baik, tentunya kami menghimbau kepada seluruh pengguna untuk senantiasa mengikuti arahan petugas kami, baik yang ada di atas KA maupun yang ada di stasiun. Kemudian kami terus melakukan pembaruan ataupun update informasi perjalanan komuter lain ini di seluruh kanal-kanal media sosial KAI Komuter, Mas Reno. Hmm. Baik, karena ini kan mungkin saling menumpuk, kemudian takut terlambat kerja ataupun aktivitas mereka lainnya, sehingga ada potensi saling berebut untuk masuk ke dalam KRL. Apa imbauan dari Mbak Karina? Baik, tentunya dalam penanganan kondisi seperti ini, petugas kami akan disiagakan khususnya di area-area peron untuk mengatur flow keluar masuk penumpang yang akan menggunakan layanan komuter lain, Mas Reno. Sehingga itu Mhm. yang tadi kami sampaikan bahwa kami menghimbau kepada pengguna untuk mengikuti arahan petugas informasi
yang kami yang ada di stasiun, dan sama-sama kita menjaga keselamatan dan kenyamanan dalam perjalanan komuter lain ini. Mbak Karina, ini kan ada dua peristiwa ya, ada KRL relasi 1183 dan 1914 begitu ya. Nah ini apakah penyebabnya sama dan semuanya terjadi di waktu yang sama 6:35 WIB tadi seperti yang Anda sebutkan? Ini sekarang kita concern ke fokus ke penyebabnya ya Mbak ya, kronologis Ya, penyebabnya. baik. Jadi dua kejadian tersebut terjadi pada waktu yang kurang lebih berdekatan. Hmm. Untuk yang terjadi di relasi stasiun Duri Tangerang, ini terjadi di perlintasan yang memang tidak terjaga ya, atau kalau biasa disebut perlintasan tanpa palang pintu yang resmi. Sedangkan Mhm. untuk kejadian yang di komuter lain 1183, ini posisinya terjadi di tidak persis di kondisi perlintasan, Mas Reno. Jadi di Mhm. jalur antara stasiun Cawang, stasiun Tebet. Oke, berarti yang 1183 itu bukan pada saat ada palangnya ya, terjadinya Bukan, yang bukan, tertemper oleh orang ini ya. bukan. Itu jadi terjadi di perlintasan ya karena pejalan kaki. Oh, pejalan kaki. Yang Heeh. 1914 itu adalah sepeda motor atau Sepeda mobil motor, atau sepeda sepeda motor. motor. Oke, nah terkait dengan yang 1183 yang tertemper orang ini, pejalan kaki ini, sudah adakah data yang orang yang menemper KRL itu, Mbak Karina? eh Proses evakuasi sudah dilakukan, Mas Reno, tapi Mm-mm. kemudian untuk identitas dan lain sebagainya tentunya ini kita koordinasikan dengan aparat penegak hukum terkait. Berarti kondisinya sampai dengan saat ini juga belum tertangkap datanya, tertangkap informasinya oleh Mbak Karina dan kawan-kawan. Saat ini untuk identitas masih dilakukan verifikasi, Mas Reno, Mm-mm, mm-mm. dan kita masih terus Kondisinya juga mengkoordinasikan. belum belum terpantau dibawa ke rumah sakit mana, kondisinya seperti apa? Eh, untuk saat ini kita belum bisa menginformasikan dibawa kemana Hmm. evakuasi terhadap apa namanya pejalan kaki tersebut, Mas Reno. Mhm. Kami tentunya akan mengupdate setelah kita koordinasikan lebih lanjut dengan APH. Oke, kalau yang sepeda motor bagaimana? Apakah juga sama kondisi posisi informasi sejauh ini yang dapat Anda sampaikan? Untuk saat ini, sepeda motor juga sudah selesai proses evakuasi, namun ada atau tidaknya korban dari kejadian ini nanti juga akan kami informasikan lebih lanjut, Mas Reno. Nah, berdasarkan pengalaman ini kan bukan kejadian pertama ya, ada proses keterlambatan begitu, peristiwa keterlambatan dalam KRL. Biasanya kalau sebelum-sebelumnya proses urai, normalisasi jadwal dan sebagainya itu butuh waktu berapa jam setelah peristiwa itu terjadi? Oke, Rata-rata. kalau untuk kondisi temperan yang terjadi di pagi hari ini, baik di Hmm. dua jalur tersebut ya, Mas Reno, ini Mhm. estimasi membutuhkan waktu kurang lebih 1 sampai dengan 2 jam, Mas Reno. Nah, sehingga Hmm. dengan kelambatan yang cukup tinggi ini, kita menghimbau kepada pengguna untuk melihat update terkini di sosial media kami, karena bisa dilakukan apa namanya rekayasa pola operasi oleh KAI Komuter untuk mencegah keterlambatan ataupun dampak keterlambatan yang lebih tinggi, Mas Reno. Rekayasa pola operasi itu seperti apa ya sejauh ini yang sudah dilakukan? Mbak, mungkin data-data bisa disampaikan, apakah dialihkan ke stasiun mana itu seperti apa? Untuk saat ini kita belum melakukan rekayasa pola operasi, jadi seluruh Hmm. perjalanan komuter lain yang beroperasi dari stasiun Bogor ini masih berjalan sampai dengan stasiun Jakarta Kota. Namun apabila nanti dinilai ada kondisi dampak keterlambatan yang tinggi, bisa dilakukan rekayasa pola operasi, yaitu perjalanan mungkin tidak sampai stasiun Jakarta Kota. Oke, tapi sekali lagi rekayasa itu belum dilakukan ya Mbak ya sampai dengan saat Belum ini ya. dilakukan. Betul, kami Oke, tetap memprioritaskan tentunya keamanan dan kenyamanan perjalanan pengguna komuter lain, Mas Reno. oke baik. Terakhir Mbak Karina imbauan kepada masyarakat umum, baik itu penumpang KRL ataupun non KRL yang beraktivitas di sekitaran perlintasan KRL, apa yang menjadi imbauan dari Mbak Karina? Baik, tentunya yang tadi Mas Reno sampaikan ini bukan kejadian pertama ya Mas Reno, sehingga kami terus bersama dengan stakeholder melakukan sosialisasi terkait dengan tertib berlalu lintas khususnya di area perlintasan Mas Reno, dan untuk bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini untuk mengikuti ketentuan dan rambu yang terpasang di perlintasan sebidang. Jadi kami butuh kerjasama dari seluruh masyarakat untuk memastikan keselamatan baik untuk pengguna jalan maupun perjalanan kereta api.
Oke, baik, kerjasama dari semua masyarakat supaya keamanan dan kenyamanan bersama ini semuanya juga bisa tercipta. Mbak Karina Amanda, VP Corporate Secretary KAI Komuter, terima kasih waktu dan juga informasinya. Semoga bisa segera pulih ya Mbak ya untuk pola operasi dari KRL, khususnya di dua relasi tadi yang terdampak pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Terima kasih Karina Mas Amanda. Reno. Selamat pagi. Selamat pagi.